Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya banggakan dan hormati Bapak Bupati Ponorogo Haji Sugiri Sanjoko. Semuanya katanya kalau dipanggil keren ya sama Pak Sanjoko, Kang Sugiri. Wakil Bupati Ponorogo Ibu Haji Lisdianita, Ketua DPRD Ponorogo Bapak Dwi Agus Praitno, Kabid Kebudayaan Disprov Jatim Bapak Dwi Supranto, Kabid Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Disprov Jatim Ali Afandi, dan Dim Ponorogo Bapak Letko Dwi Suryono, Bapak Kepala Disbud Parpora Bapak Yuda Selamat Sarwo Edi, serta semua yang hadir di sini yang tidak saya disebutkan satu-satu dengan tidak mengurangi rasa hormat. Sebuah kebahagiaan buat saya pribadi, saya bisa hadir di Ponorogo, di mana Ponorogo ini dari kecil banyak yang berpikir saya ini asli Bandung, Jawa Barat. Padahal keluarga saya ini asli Jawa Timur. Makanya namanya Yofi Widianto, belakangnya Widiantonya itu Jawa. Dan eyang-eyang saya semua dari Surabaya. Banyak saudara-saudara kami ini dari Pacitan, Ponorogo, Madiun, Blitar, Jember, sampai Banyuwangi. Jadi ketika saya kembali datang ke Ponorogo ini, saya selalu antusias melihat dan bangga sekali bagaimana melihat reok yang sempat diakui oleh sahabat-sahabat saya di Malaysia. Tetapi saya lihat itu wajar-wajar saja karena yang memang mengakui reok itu di negeri-negeri lain itu juga saudara-saudara kita yang bermigrasi ke sana sebenarnya. Jadi tetap saja reok yang hebat ini adalah reok Ponorogo yang kita banggakan. Bermula dari obrolan dengan sahabat saya yang terhormat Bapak Wagub Mas Emil Dardak di kantor kami di wilayah di sekitar Istana Presiden, tentang bagaimana perjuangan Ponorogo dan akhirnya pada bulan Desember 2024 mencapai salah satu titik penting, dan kini juga masih dalam perjuangan. Pada perjuangan itu tinggal sedikit, mungkin 2 atau 3 ya kompetitornya. Moga-moga Ponorogo bisa meraih lagi, dan saya lihat dengan kekuatannya, dengan kekhasannya, sebenarnya kebudayaan itu bisa menjadi kuat karena satu hal: positioning, diferensiasi, dan branding yang jelas. Dan Ponorogo sudah punya itu. Kalau kita menyebut reok, nggak akan bisa dipungkiri, Ponorogo lah tempatnya. Jadi itu adalah kekuatan yang besar yang patut saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat semua banggakan. Nah, di luar itu, untuk pengembangan lebih lanjut, tentu kita harus bisa bagaimana caranya membesarkan reok Ponorogo dan kebudayaan lainnya yang berasal dari Ponorogo. Sebenarnya bukan hanya reoknya saja ya. Kalau saya mencoba kuliner sate Ponorogo itu rasanya lain dan bumbunya juga beda ya. Dari warna, dari tekstur, itu juga merupakan sebuah kekayaan yang luar biasa. Jadi saya tadi ketika mendengar Bapak Bupati menyampaikan tentang bahwa budaya menjadi sesuatu kekuatan penting, menjadi pilar penting di Ponorogo ini, saya setuju karena saya adalah salah seorang pribadi yang percaya betul bahwa sumber daya alam Indonesia itu sangat kaya raya. Tapi sumber daya alam pada satu titik mungkin kalau kita tidak pandai-pandai memanagenya akan juga cepat segera habis. Tapi budaya, kecerdasan, dan kreativitas bangsa tidak akan pernah punah. Jadi ketika Ponorogo mencanangkan budaya sebagai pilar utamanya, itu adalah sebuah kebanggaan bahwa Ponorogo telah berani mencanangkan ekonomi kreatif dan budaya sebagai tulang punggung pembangunan di daerahnya. Dan itu sangat sesuai sekali. Kalau orang banyak katanya, Mas Yofi, itu lihat tuh Korea dengan K-popnya, dengan gerakan Hallyu-nya. Saya sangat bangga dan saya juga punya teman-teman sahabat-sahabat di negeri-negeri lain seperti Korea itu. Tetapi kok saya percaya diri ya dengan
pemerintah kota, pemerintah daerah yang berani mencanangkan budaya itu adalah modalnya. Jadi karena bagaimana kita bisa mengejar teman-teman yang membanggakan atau menjadikan budaya atau kreativitas sebagai tulang punggung utamanya, ketika itu selalu menjadi prioritas tersier, primer, sekunderi, tersier, dan Ponorogo menempatkan di depan. Tentu itu keberanian yang luar biasa, tetapi juga perlu tekad, kerja keras, dan kolaborasi antar semua lini. Dengan potensi-potensi muda yang ada di sini, saya lihat bagaimana pengrajin, bagaimana senimannya, bagaimana berkeseniannya. Saya punya keyakinan kita bisa bangkit bersama dan memajukan Ponorogo menjadi sesuatu yang besar di Indonesia dan punya warna di dunia. Jadi hal ini nanti dalam detail-detail dalam diskusi banyak, saya akan dengan teman-teman tentu sangat terbuka dengan Bapak Bupati dan jajarannya untuk kita bertukar pikiran bagaimana secara technically kita bisa mengembangkan Ponorogo dengan kekayaannya itu, dengan banyak hal yang kita banggakan itu bisa menjadi sesuatu yang lebih punya warna dan mempengaruhi serta memberikan manfaat secara ekonomi pada seluruh masyarakat di Ponorogo. Sebagai pembukaan itu dulu Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang jelas saya bahagia sekali, saya merasa terhormat, saya merasa mendapatkan banyak keindahan di Ponorogo. Semoga ini kesempatan yang bisa berulang-ulang kali saya bisa hadir di sini dan bersahabat dengan saudara-saudara, teman-teman, Bapak-bapak, Ibu semua. Demikian kiranya sambutan awal dari saya. Semoga kita ketemu lagi segera dalam kegiatan berkesenian bersama-sama atau dalam kegiatan ekonomi kreatif bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.